Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti untuk kedepannya kan ada mapel baru. Namanya apa? KAA. Ya kan. Nanti yang 2 jam pas mapel KAA itu nanti bisa dipakai untuk ngerjain tugas-tugas atau latihan. Yang hari Seninnya nanti dipakai untuk materi. Betul. Jadi Senin ini materi, nanti pas hari apa itu? Rabu atau Kamis? Kamis. Nah, Kamisnya nanti 2 jamnya saya tinggal ulangan harian, saya tinggal juga garap tugas. Kenapa tak gabung antara KAA sama informatika? Karena sebenarnya itu masih satu rumpun. Kalau informatika kemarin apa materinya? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu tujuannya untuk membiasakan kita berpikir seperti komputer atau terstruktur. Jadi sebelum kamu itu melakukan sesuatu, wis ngerti apa yang harus dikerjakan, step-stepnya. Lah, cara berpikir seperti itu diterapkan di mesin atau aplikasi. Jadi aplikasi namanya AI atau bahasa Indonesianya KA, kecerdasan artificial. Nah, bahasa Inggrisnya AI, artificial intelligence. Sampai sini mudeng. AI, KA sama. Bahasa Indonesianya KA, bahasa Inggrisnya AI. Ada yang pernah pakai AI atau KA? Yang pernah katakan. Coba kamu Mas. Saya pernah pakai ChatGPT, Pak. Untuk apa? Untuk apa? Waktu itu mencari sumber berita gitu, Pak. Informasi. Siap. Ada yang lagi yang lain? Yang pernah? Untuk apa Mas? Untuk membuat gambar ilustrasi. Buat gambar ilustrasi. So, poster bisa. Ada lagi yang lain? Menjadikan foto Menjadikan mengopres foto menjadi lebih bagus kualitasnya. Nah, itu beberapa kegunaan AI. Tapi AI itu sebenarnya ada banyak. Kayak ChatGPT, Gemini itu untuk mengolah informasi itu bagus. Dia punya big data lengkap banget. Terus ada juga untuk bikin video. Kalian pernah lihat itu video waktu korban ada mbah-mbah bawanya macan untuk dibawa korban. Pernah lihat? Atau kalau enggak, biasanya dipakai iklan judul untuk apa itu namanya, mempromosikan situs judul. Nanti tahu-tahu ada Pak Prabowo bilang, saya telah membuat situs ini untuk berbagi. Pernah lihat? Nah, itu bikinnya pakai AI. Cuma disalah gunakan aja. Nah, tak kasih tahu, kemarin kan kalian prakteknya berpikir komputasi itu di objeknya manusia, objeknya kalian sendiri. Apa itu namanya? Membedah studi kasus, tapi yang bedah kamu. Kali ini tak implementasikan ke KA. Nanti yang membedah informasinya AI atau KA, kamu yang memberikan prompt-nya. Prompt itu perintah. Harus ini mudah. Nanti kita bisa melihat cara komputer berpikir itu seperti apa sih, gitu. Ini materi ini pertama ini. Ini materi ini. Kita masuk langsung pertama. Tujuan pembelajarannya memahami konsep dan prinsip kerja perangkat berbasis kecerdasan artifisial. Tadi contohnya misal kayak ChatGPT ada Gemini. Kali untuk bikin video Meta AI. pernah tahu VAO 3?
Itu produknya Google, gabungannya dari Gemini. Terus bisa mengoperasikan dan mengevaluasi hasil dari penggunaan. Kalian seenggaknya bisa mempraktekannya pakai AI. Terus menganalisa dampak sosial. Kalian tahu manfaatnya apa, bisa digunakan untuk apa aja. Terus bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan studi kasus. Merefleksikan proses pembelajaran untuk meningkatkan penguasaan dan kesadaran diri. Kalian dianggap bisa menguasai pelajaran ini hari ini nyambung atau paham jika mampu mendeskripsikan konsep prinsip kerja perangkat berbasis AI atau kecerdasan artifisial, mampu mengoperasikan AI, mengerti dampak sosialnya, mampu mengoperasikan, mampu mengimplementasikan dalam pekerjaan, terus mampu mengimplementasikan tahu AI di kehidupan sehari-hari itu fungsinya apa sih? Habis ini mudeng. Kalian dianggap mudeng, menguasai itu. Habis ini paham? Jelas? Jelas. Kita lanjut pertama. KA, kecerdasan artifisial adalah kemampuan komputer mesin untuk meniru cara berpikir manusia. Kemarin berpikir komputasi ada tahapan, ada 4. Apa aja? Yang ingat? Buka bukunya nek lali. Dekomposisi, terus pattern abstraksi, pattern recognition, terus abstraksi, terus algoritma. Ada 4. AI atau komputer itu juga nanti cara berpikirnya dari 4 itu. Dekomposisi itu mengenali kebutuhannya apa aja sih. Pattern, mengenalinya. Abstraksi, memilih yang penting di, yang nggak penting di. Algoritma, menyusun. Terus tambah nanti prediksi kalau AI. Jadi dia bisa membuat prediksi dari data yang sudah disimpulkan. Sama kayak kamu, kalian kan hasilnya kan, oh nanti saya kemarin tugasnya yang buat apa itu namanya piknik, ingat? Ya. Hasilnya kan prediksinya, oh nanti saya bakal jam 9 makan ke sana ke lokasi 1, lokasi 2, lokasi 1 segini jam, ke lokasi 2 segini jam, ya kan? Ya. Nah, sama nanti AI juga hasilnya seperti itu. Dia bakal meniru cara berpikir manusia. Jadi lebih baik manusia kok AI? Siapa manusia? Cuma kendalanya manusia, dia tidak bisa menampung informasi yang terlalu banyak. Karena apa? Gampang lali kan. Tapi kalau di mesin dia punya penyimpanan yang sangat banyak. Contoh yang sering dipakai, mengenali wajah atau suara. Kalian pernah buka handphone pakai wajah kayak gini? Ya kan? Nah itu salah satu implementasi AI. Biasanya kan kalau ini juga ada fingerprint, ya kan? Diginiin, dia nanti mendeteksi, oh ini sidik jarinya yang punya HP. Sampai sini mudah. Mengambil keputusan itu misal kayak gini. Kalian pernah pakai Google Map? Pernah. Karena AI itu punya semua data jalan di Semarang, di dunia atau di Indonesia khususnya. Saya mau tanya, saya mau ke Semarang, arahnya mana saja? Keluar nggak di Google Map? Keluar. Nah seperti itu. Terus bermain game strategi. Ada yang pernah main game catur? Pernah. Musuh komputer? Atau main PS? Bulan. Nah itu kecerdasan yang ditanamkan di suatu mesin. Kalian yang punya game catur, awal-awal dimainkan itu dia kalah. Tapi nek sering mbak mainkan,
dia nanti punya data langkah-langkah yang harus dilakukan semakin banyak, sehingga langkahnya semakin akurat, gamenya jadi semakin angin. Sampai sini udah. Paham. Terus contoh lain lagi mengendarai mobil secara otomatis. Ada yang tahu? Tesla. Contohnya mobil apa? Tesla. Tesla, BYD. Bahkan sekarang banyak banget. Nah, ini itu contoh penggunaan AI atau KA yang sudah ditanamkan di mesin. Mesin itu bisa mobil, bisa handphone, bisa komputer dan lain-lain. Seperti ini mudah nggak? Naik kecepatan apa kurang jelas tanya ya. Karakteristiknya AI ada beberapa karakteristik. AI itu bisa belajar dari data. Data yang masuk ke itu bakal dicarikan lagi ke big datanya mereka. Big datanya di mana? Big datanya di mana? Kalau komputer atau HP, big datanya itu ada di, misal nggak pakai internet, ada di memori. Tapi kalau internet itu ada memori yang besar, cloud. Dia bakal nyinkron ke cloud. Selain ke cloud, ke website. Paham? Kedua, mampu beradaptasi, meningkatkan performa. Contohnya kayak game catur tadi. Semakin sering dimain game, semakin pintar dia menjalankannya. Bekerja menggunakan algoritma dan model prediktif. Kayak misal yang mencari informasi pakai ChatGPT. Kalian tanya apa? Dia bisa memberikan jawabannya nggak? Pernah tak contohin kemarin pas belajar berpikir komputasi, pernah tak contohin itu? AI ngerjain soal? Belum. Nah, tak contohin gini. Tak doi langkahnya dari awal. Cara bukanya Gemini itu gini, kita klik gini. Kalian bisa pakai Gemini atau ChatGPT. Di klik tengah, nanti dia akan otomatis muncul. Kelihatan? Caranya untuk buka kamera ada plus kamera. Tinggal difoto aja. Apa jawaban nomor 5 dan bagaimana cara menyelesaikannya? Dia bisa memberikan prediksi dan mengkomparnya. Melakukan autentikasi pada sebuah situs web untuk mengecek apakah situs web tersebut bisa diakses dengan cepat. Sampai ini mudah. Perlu diperhatikan soal dan pilihan jawabannya. Oke. Ini contoh penggunaan AI. Cara bekerjanya, pertama, dia kan tahu tadi kasusnya, jawaban nomor 5 ini apa sih? Dekomposisinya, dia membaca lampiran yang kalian berikan, terus menganalisa isi lampirannya apa, membaca pertanyaannya, terus patternnya itu dia membaca lampiran itu apa, soalnya yang mana, poin nomor 5 itu yang mana. Sampai sini mudah. Terus algoritmanya dia mengkompar dari apa yang dikenali tadi ke big datanya, terus ditampilkan ke kalian jawabannya. Itu langkah-langkahnya, bekerja menggunakan algoritma. Terus yang keempat, mampu mengenali pola tersembunyi dan membuat keputusan secara otomatis. Kayak tadi, dia kalau pola tersembunyinya seperti lampiran yang saya lampirkan. Nek ngantuk cuci muka ya. Angkat tangan izin. Kita bahas masuk ke satu-satu. AI itu mampu beradaptasi, meningkatkan performa. Emang dirancang untuk belajar
dari pengalaman termasuk dari kesalahan yang pernah dibuatnya. AI pun bisa salah, membuat prediksi bisa salah. Tapi dia semakin salah semakin berkembang karena dia punya memori untuk mengingat. Selanjutnya, belajar dari data yang tak saya jelaskan tadi. Dia mampu mengenali pola-pola yang diberikan. Ini udah semua. Nah, ini studi kasus yang nanti harus diselesaikan. Nanti tak contoh kayak gini. AI yang familiar buat kalian apa? ChatGPT. Bukan ChatGPT. Kelihatan? Saya mau buat aplikasi untuk mendeteksi ini cowok, ini cewek. Udah. Siap. Tapi yang kerja nanti AI-nya. Kita pakai dua AI. AI satu ChatGPT untuk bertanya. AI dua nanti kita pakai namanya teachable machine. Pertama gini. Buatkan tak boleh contoh ya. Langkah membuat analisa menggunakan kalian mau salah ngetik pun dia bisa baca, bisa tahu. Nah, ini kita dikasih tahu langkah-langkahnya. Kelihatan nggak? Teksnya kelihatan? Tapi nggak kebaca. Nah, pertama ini temukan tujuan analisis. Mau menganalisa apa? Siapkan dataset. Buat proyek. Ini namanya apa? Dekomposisi. Masukkan data ke model. Latihan modeling. Kalau contoh gini. Kita udah tahu kita mau membuat aplikasi untuk mendeteksi cowok atau cewek. Terus siapkan datanya. Berarti kita butuh sampling data. Cowok itu seperti ini loh, cewek seperti ini. Udah. Ketiga, buat proyeknya. Nah ini namanya, ini kan dekomposisinya ini, ya kan? Tentukan analisa, siapkan dataset, buat proyek. Patternnya itu ini, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Apa sih ini modern? Kita langsung aja praktek. Pertama ini disuruh buat proyeknya menggunakan buka teachable machine. Kita klik open link. Kelihatan? Terus kita lihat lagi. Pilih jenis proyek, impact project. Kita pertama get start. Terus impact project, standar impact model. Nah ini berarti kita kasih pertama apa? Wanita, yang kedua pria, laki-laki. Terus kita kasih samplingnya. Ini kan ada sampel, ya kan? Untuk diupload. Atau kalian bisa foto langsung. Kita upload aja. Kita lihat gambar wanita. Nah,
data-data ini itu nanti yang kita masukkan, gue ngajari AI-nya. Wanita itu seperti ini loh. Misal rambutnya panjang, terus apa itu namanya, bertindih, alisnya beda dengan laki-laki, ekspresinya beda. Kita download sebanyak-banyaknya. Misal simpan gambar, sebanyak-banyaknya. Terus laki-laki, klik kanan, simpan gambar sebagai, terus taruh di folder laki-laki, simpan gambar, simpan gambar. Nah, data-data yang disimpan tadi, gue ngajari AI-nya, laki-laki itu contohnya seperti ini. Oke? Kan udah punya banyak kita, tinggal diupload di sini. Ini kan bagian wanita, kita cari filenya, klik di upload, terus choose image, choose itu pilih wanita, tadi simpan di sini. Kita masukkan semuanya aja, blok, buka, dia bahkan tersimpan di sini, ya kan? Kelihatan? Nanti dia bakal mendeteksi wanita itu seperti ini loh ciri-cirinya. Sampai sini mudah? Pria, kita juga carikan sampel, klik pria. Sekarang kita udah punya data wanita, udah punya data pria. Tinggal kita training. Dia memproses, membaca. Nah, nanti kayak gini misal, ini kan keluar ada kameranya, kelihatan. Misal saya, dia bisa tahu nggak? Jawabannya apa? Coba cewek. Sini. Nah, berangkat ke sini. Kamu nanti kedeteksinya apa? Pria wanita? Kedeteksinya apa? Wanita. Coba kamu. Wanita. Oke, 100% pria. 100% pria. Kan enggak. Nanti kalian buat tugas kayak gini. Nanti nek kalian semakin baris semakin cepat, bisa leret semakin cepat. Tak wae studi kasus dibagi menjadi 4 kelompok. Silahkan lur kelompok, taruh waktu 2 menit. Seren. Bisa nyalain komputer nanti. Atau mau gini, satu deret, satu kelompok. Ya, cepat. Tugasnya kelompok siji. Kalian membuat kayak gini. Studi kasusnya motor matic dan motor Manual. Kopling. motor bebek dan motor lanang apa sih jadi? Kopling. Motor Atau manual. kopling. Tapi Satria ya motor kopling. Satya. Ya wes motor bebek dan motor Matic.
Ya wis metik. Kalian nganti luru gambar motor metik sama motor bebek. Terus kelompok sana apa ya? Pengolah sampah organik anorganik. Terus kelompok sini apa ya? Tool pengecetan dan pengelasan. Kan ngecat ini ono alatnya nih, ono kompresor, ono apa? Spray gun, ada apa lagi? Pengaduk cat. Dengan kelas ono banyak juga. Tool-toolnya ada betang kelas, ada lembaga, ada kelasnya itu sendiri, ya kan? Nah kalian nanti buat kayak gini. Di sini yang satu kelas, yang satu pengecetan. Alat-alat kelas, alat-alat cat. Dan yang belakang, kalian pengen pilih apa? Mobil sedan sama minibus. Mobil sedan itu seperti apa? Mobil minibus seperti apa? Nah, wes. Nanti kalian tak kasih handphone, tinggal lewat bagian komputer. Nah, kayak gini. Ini tahap akhirnya. Kita bisa naruh ini ke handphone. Caranya ekspor model. Nanti di sini ada transit flow, upload, share. Nah, ini tinggal kita upload. Dia bakal kesimpan ke internet. Ini sedang proses uploading. Dia nanti bakal kesimpan ke internet project kita. Terus bakal kita bisa pakai di handphone. Nanti prakteknya kalian aplikasinya jalan atau enggak dari handphone. Udah. Ya. Nah, caranya pindah di handphone apa? Ini kan ada linknya, ya kan? Yang tak tandai biru. Ini nanti tinggal dibuka di browser. Projectmu bakal nampil di handphone. Sampai sini mudah. Silakan mengelompok buat. Masih Pak, jadi maksudnya Silakan mengelompok buat. Analisa, ya kan? Analisa ini tadi topik masing-masing kelompok. Terus menggunakan teachable mesin. Tulisannya dia teachable mesin. Nanti deh kalian salah nulis pasti ChatGPT yang berdiri. Keluhnya untuk diketik di ChatGPT ini. Titik-titiknya diisi masing-masing topik sendiri. Paham? Kok aku jadi sampah? Aku yang ngilu jadi sampah. Menggunakan durasi mesin.
Berarti kamu nanti nyari gambar sampahnya, sampah organik itu seperti apa sih? Nah, ini langkah-langkah yang harus kamu lakukan. Ki kelompoknya piye? Pertanyaan ChatGPT. Seperti Kamu berarti tadi apa? Sedan sama minibus. Berarti kamu nanti bikin nyari gambar sampelnya. Kan mobil sedan bentuknya wakil kuwi. siapa? Cari bentuknya mobil sedan. Ono sedan ono hatchback lho, aja niru lho. Nah, yang atas sedan atau yang bawah sedan, yang atas bisa minibus atau yang bawah minibus. Organik sama anorganik. Kan ada sampah organik, ada sampah anorganik. Sampah organik contohnya apa? Daun. Wes engko di training nanti di sini di ekspor model. Dia bakal kok tinggal copy file ini kan begini. Ini wae lebih gampang urune ya. Ini kan misal kamu di mana picture. Kalian nek ngetik kan angel. Ya enggak? Kalian kalau ngetik linknya ini di browser kan susah. Caranya nanti ini kayak gini tak contoh. Ini di copy, ya kan? Terus kalian buka barcode, link to barcode, barcode. Sampai sini udah. Tinggal di klik. Perhatikan dulu. Nanti URL-mu tadi ini di copy, terus dipaste di sini. Sini. Udah? Paste. Ini. Paham? Di HP kan udah ada apa itu namanya? Scan. Tinggal kalian foto ini. Lebih gampang daripada kalian ngetik tadi linknya. Udah sampai sini? Nanti kayak gitu aja. Jarang sih. Catat no. Ganti. Ya, jadi itu yang kiri motor ini. Mana itu? Nah, ya itu dah. Itu bukan botak, itu enggak apa. Bisa. Itu enggak bisa. Tuh 2 tahun. Kelompok sini siapa aja? 100%. Namanya Apa ini? ini sama apa? Anorganik. Ini. Korban. Udah dicek semua kan tadi? Susah apa gampang? Berarti kan sini bentar semuanya. Berarti kan semuanya sini. Untuk membuat aplikasi, ya kan? Dulu itu butuh ngetik codingnya, kode-kodenya kita ngetik. Tapi dengan memanfaatkan teachable mesin, tadi kalian ngetik nggak? Ngetik nggak? Ngetik codingnya, gampang nggak? Sekarang bikin aplikasi itu gampang. Dengan adanya AI itu ingat. Kalau di karakteristik berpikir komputasi kemarin, tujuan bukan alat, ya kan? AI itu hanya AI hanya alat. Perhatikan sini dulu. AI hanya alat atau tool yang digunakan untuk membantu kita. Toolnya apa sih di
Gemini, anggo ChatGPT, anggo VAO, anggo apa? Tergantung kalian. Mau bikin aplikasi bisa pakai catur mesin. Mau bikin video pakai AI namanya VAO3. Mau mencari informasi bisa pakai ChatGPT, bisa pakai Gemini. Ada banyak banget AI jenis-jenisnya. Sampai sini mudeng? Ya. Tadi gampang gawe aplikasi ini. Iso. Nah, prakteknya hari ini tuh. Tadi penilaiannya per kelompok tadi sampai mana? Ya nanti dikumpulin kalau udah. Catat anggota kelompoknya karena itu nanti tak nilainya dari situ. Ada yang masih kesusahan? Jelas? Karena jelas hari ini dari saya itu dulu. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila tapi berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.